Shalom Bapak Ibu Jemaat Efrata dan Jemaat Hermon. Pagi ini kita bersyukur, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya pagi ini Tuhan hadir di tempat kita. Kami mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kami mau angkat pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Bersyukur pagi ini masih diberikan berkat untuk bisa bangun pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah.
segala hormat kami Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku kami bawa sembah kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus.
Yesus, ku menyembahmu. Kami bawa pujian kami Tuhan, pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu.
Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Maka ku datang dan berserah, ku nyatakan Yang berkuasa dalam gelap
Segala penyembahan kami hanya kami persembahkan untuk-Mu Yesus. Segala pujian syukur kami Tuhan hanya kami naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kita akan berdoa bersama dengan kasih. Saudari Ola akan memimpin kita dalam doa. Berkat dan rahmat kasih-Mu Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan kami pada hari ini Tuhan untuk mengikuti doa pagi pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk generasi muda Tuhan, mulai dari Ephata Kids, Teens, Youth dan semuanya Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan masa depan kami, semua pekerjaan kami, semua pergumulan kami Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tuntun kami dalam melangkah Tuhan. Tuhan yang berkati kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Tuhan yang bantu kami dalam menyelesaikannya Tuhan. Tuhan yang juga dorong kami Tuhan untuk kami semakin semangat dalam mengikuti pelayanan Tuhan, baik yang sudah pelayanan maupun yang belum pelayanan Tuhan. Tuhan yang bukakan hati kami Tuhan, bukakan hati mereka Tuhan, supaya dapat mengikuti pelayanan di gerejanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus semuanya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat, kota, provinsi, bahkan kabupaten, desa dan kelurahan dan kecamatan lainnya Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang pegang kendali atas kepalanya Tuhan. Tuhan yang bantu jalannya pemerintahan dalam Indonesia Tuhan, mulai dari segalanya Tuhan. Tuhan yang bantu Tuhan, terlebih Tuhan di tahun depan, tahun 2024 Tuhan akan terjadi pilkada Tuhan, pemilu Tuhan. Tuhan yang bantu, Tuhan yang tuntun calon kedepannya Tuhan, supaya dapat memimpin Indonesia jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkembang lagi daripada yang sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami Tuhan. Tuhan yang berkati majelis, Tuhan yang berkati pengurusnya Tuhan. Tuhan berkati semua hamba Tuhan, semua jemaat yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah cinta kami terus bernyala-nyala dalam hadirat-Mu Tuhan, dan semuanya Tuhan selalu fokus pada hadirat-Mu Tuhan dan selalu rindu dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, supaya kami dapat menerima firman itu dengan baik Tuhan, dan dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selamat semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita bertemu dalam saat teduh pemuritan pagi ini. Hari-hari ini anak-anak kita yang bersekolah, mereka naik level ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu sungguh membuat hati kita yang orang-orang tua ya sungguh senang ya melihat anak-anak kita tumbuh dan mereka boleh berkembang naik ke level yang lebih tinggi ya, dari TK SD, SD ke SMP, kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya saudaraku. Nah itu hal yang menggembirakan buat kita orang-orang tua melihat anak-anak kita bertumbuh ya. Nah pagi ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dalam hidup kita, tentang worship kita kepada Tuhan. Ketika orang tua melihat anaknya mengalami pertumbuhan, maka orang tua senang dan bangga. Begitu juga dengan Bapa kita yang di surga, saudaraku. Ketika kita bisa naik level hidup kita, kedekatan kita, keintiman kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga senang, saudaraku. Nah, mari kita belajar dari seorang Paulus dan Silas ya, dua orang ini mengajarkan kita bagaimana mereka menyembah dengan level yang luar biasa, saudaraku. Nah, mari kita coba belajar melihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai yang ke-26 ya. Begini bunyi firman Tuhan, juga orang banyak bangkit
menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam sebuah tekanan, di dalam sebuah masalah yang mungkin begitu membelenggu hidup kita, saudaraku, ya, begitu menekan hidup kita, pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan? Paulus dan Silas mengajarkan kita, saudaraku, ketika mereka mengalami tekanan yang berat, ketika mereka mengalami masalah yang berat dalam hidup mereka, yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan, saudaraku. Nah, ini artinya adalah mereka mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup mereka. Ya, mereka ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ya, ketika terjadi masalah, mereka tidak mencari perlindungan, pengharapan kepada yang lain, tapi mereka tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa dengan sungguh-sungguh? Mereka bernyanyi dengan suara yang keras, saudaraku. Dengan keras, ya. Mereka tidak bernyanyi dengan setengah suara atau hanya bergumam saja atau lirik saja. Mereka bernyanyi dengan keras, tanpa malu-malu, saudaraku. Dikatakan tadi orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Mereka antusias untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, ya, memuji-muji Tuhan tanpa malu-malu, ya. Walaupun kondisinya tidak baik, saudaraku, kondisinya tidak leluasa. Anda bisa membayangkan bagaimana mereka ada di dalam pasungan dan tubuh mereka didera, ya, banyak luka. Dan itu membuat mereka kesakitan pasti. Tapi mereka tetap antusias, tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tidak menghiraukan kondisi mereka. Ya, mungkin ketika mereka memuji, ya, mereka merasakan sakit yang luar biasa, tapi tidak menghalangi kondisi mereka. Mereka ingin tetap memuji-muji Tuhan, mereka ingin tetap dekat dengan Tuhan, mereka ingin Tuhan berhadirat dalam hidup mereka, saudara. Nah, itu adalah suatu penyembahan yang luar biasa, ya, yang lahir dari hati mereka, ya, dari keinginan, keintiman mereka dengan Tuhan, saudaraku. Tanpa menghiraukan sesuatu yang terjadi dalam mereka, kesakitan dari mereka, mereka tetap menyembah, ya, menyembah apapun kondisinya, dia tetap menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Tetap menyembah Tuhan, ya, walaupun tidak ada musik, mereka teriak, ya, mereka menyembah kepada Tuhan. Ya, itu luar biasa, saudaraku. Di bawah tekanan,
di bawah tekanan mereka tetap antusias menyembah kepada Tuhan. Ya. Jadi kita belajar dari hidupnya Paulus dan Silas itu. Ya, mereka dalam kondisi apapun mereka menyembah dengan motivasi yang benar. Ya. Dengan motivasi yang benar. Sebab Tuhan menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dengan ketulusan hati, saudaraku. Dengan ketulusan hati. Nah, ketika kita level kita menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan suka, saudaraku. Tuhan senang. Ya, jadi ketika Anda menyembah Tuhan jangan asal, saudaraku. Tapi mari bawa dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap rindumu, cintamu kepada Tuhan. Ya. Jangan hanya asal nyanyi, asal nyembah, ya. Tapi ungkapkan cintamu, ungkapkan kerinduanmu, keinginanmu untuk dekat dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Bukan hanya di bibir tapi dari roh, dari hatimu menyembah kepada Tuhan. Karena ketika kita menjadi seorang penyembah yang benar, menyembah dalam roh, ya, kita intim dengan Tuhan. Yang terjadi adalah apa yang dialami Paulus dan Silas itu. Percayalah bahwa itu juga bisa terjadi dalam hidup Anda. Ketika Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, ya, walaupun kondisinya tidak baik, tubuh mereka penuh luka, ya, pasti sakit, pasti tidak bisa fokus, tapi mereka sungguh-sungguh. Kalau kita mungkin ya sakit sedikit, doa pagi nggak datang misalkan, ya, atau kita malas gitu kan, ada hal-hal yang menghalangi kita mundur. Tapi Paulus dan Silas di kondisi yang tidak baik begitu, mereka tetap menyembah Tuhan. Yang terjadi adalah sesuatu yang besar terjadi, saudaraku. Ada mukjizat, saudaraku. Sesuatu yang besar terjadi, gempa bumi terjadi dan itu membuka belenggu-belenggu mereka. Ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan, saudaraku. Ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada kelepasan. Pasung-pasung mereka terlepas, ya. Pertolongan Tuhan nyata. Mereka bisa terlepas belenggu mereka dan mereka bisa keluar dari dalam penjara itu, saudara. Banyak tokoh di Alkitab yang karena hidupnya dekat dengan Tuhan, karena hidupnya selalu intim dengan Tuhan, ada waktu persekutuan dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, saudaraku. Mengalami pertolongan Tuhan. Daniel dikondisikan oleh para lawan-lawannya untuk tidak menyembah Allah karena ada hukuman yang berada di depannya ketika dia tidak melakukan perintah kaisar, tapi perintah raja. Tapi Daniel tetap melakukan yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya, dalam kesehariannya. Ya, apa itu? Ya berlutut berdoa 3 kali dalam sehari, dan itu, saudaraku, tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak sembunyi-sembunyi, saudara. Walaupun dia tahu ada tantangan di depannya, ada masalah yang akan dihadapi ketika dia menyembah Tuhan, tapi Daniel tidak takut. Daniel tetap percaya. Daniel tahu bahwa ketika dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan datang. Pertolongan Tuhan datang. Ya, walaupun kondisinya juga tidak baik karena hukuman sudah pasti menanti.
Dan memang ketika dia tetap menyembah Tuhan, dia dihukum masuk ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa dikatupkan oleh Tuhan dan malaikat menjagai Daniel selamat, saudaraku. Daniel selamat. Daniel mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego juga sama. Mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ya, penyembahannya kepada Tuhan, tidak mau menyembah yang lain, hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong, saudara. Ya, Tuhan menolong. Saudaraku, bangsa Israel ketika diserang, mereka ketakutan ya. Ketika bangsa Israel diserang, mereka ketakutan, mereka gentar. Mereka minta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku. Ya. 2 Tawarikh 20 ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah, saudara. Ketika kita mendapat masalah, ketika kita berada dalam tekanan, jangan lari kepada hal-hal yang lain, tapi semakin mendekatlah kepada Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel ketakutan karena diserang Bani Amon dan Moab, mereka lari kepada Tuhan. Mereka menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberi pertolongan, saudara. Tuhan memberi pertolongan. Mari konsistenkan hidup Anda, ya, untuk selalu intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Ya, seperti Raja Daud. Ya, Daud itu 7 kali setiap hari menyembah Tuhan. Maka Daud itu hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tuhan suka. Tuhan suka dari masa mudanya. Ya, mari adik-adik yang terkasih, anak-anak muda, dari Anda muda, mari sukailah untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya, di rumah Anda punyailah waktu-waktu yang khusus. Ya, karena ketika kita datang menyembah Tuhan, ada terobosan. Setiap hari punya waktu menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kunci ketika kita mengalami terobosan dalam hidup kita, ketika kita menyembah Tuhan adalah datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Bawa segenap hatimu, segenap rindumu, ya, kepada Tuhan. Hormat dan kagum akan karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Ya, datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita. Memang tidak mudah, saudara, ketika Anda berada dalam tekanan, ketika Anda dalam masalah yang begitu menghibit Anda memang susah untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Tapi percayalah bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sebagai tanda bukti bahwa kita mengakui Tuhan beserta kita, Tuhan baik dalam hidup kita. Jadi ketika Anda terpuruk pun, belajarlah untuk berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa menyertai hidup. Saudaraku, Tuhan tidak merancangkan yang jahat, Tuhan pasti merancangkan yang baik, saudaraku. Walaupun mungkin Anda sekarang merasa tidak baik, tapi percayalah bahwa di akhir nanti yang baik ada dalam hidup Anda, saudaraku. Karena ketika kita memuji-muji Tuhan, ketika kita menaikkan syukur kita, hormat kita, kekaguman kita kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, maka belenggu-belenggu dalam hidup Anda, kalau Anda dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pasti terlepas, saudaraku. Percaya kepada Tuhan. Pagi ini jangan keraskan hatimu ketika mungkin Anda terpuruk saat-saat ini. Jangan lari kepada yang lain, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan pasti baik. Tuhan pasti baik, saudara. Tuhan pasti baik. Semua pasti baik. Nah, bagaimana cara menaikkan level penyembahan kita kepada Tuhan? Mari intim kepada Tuhan, saudaraku. Intim kepada Tuhan, saudaraku. Ya, hidup intim kepada Tuhan. Apa maksudnya? Punyai waktu dekat dengan Tuhan. Ya, Anda mempunyai persoalan pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Hidup menyembah Tuhan. Ya, ada waktu khusus. Hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hiduplah dalam kebenaran dan Roh Kudus menyertaimu, dan Dia akan menuntun kamu ke hal yang benar, saudaraku. Yang ketiga, buang semua dosa Anda. Buang semua dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Bertobat, saudaraku. Yesaya 59 ayat 2, tapi yang merupakan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ia segala dosamu, ialah segala dosamu. Nah, mari kejar hari-hari ini untuk naik level ke level yang lebih lagi, ya, ke level yang lebih lagi, yang antusias lebih lagi untuk mengejar Tuhan, ya, untuk mencari Tuhan lebih lagi, hidup benar. Maka Anda akan mengalami naik level, mengalami terobosan dalam hidup Anda. Mari pagi ini ambil komitmen lebih lagi, saudaraku, ya, untuk lebih lagi naik level dalam penyembahan Anda kepada Tuhan. Biarlah setiap hari-hari Anda dipenuhi dengan kerinduan untuk selalu datang menyembah kepada Tuhan, datang memuji-muji Tuhan dengan ketulusan hatimu, dengan rohmu kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami ingin setiap hari, setiap saat dalam hidup kami, kami ingin memuji-muji Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, yang selalu baik dalam hidup kami. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Mulutku
penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mampukah setiap kami Tuhan untuk tinggal dekat dengan Engkau, untuk punya kerinduan lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Walaupun apapun kondisi kami, tekanan yang menghimpit hidup kami hanya mau lari kepada Engkau. Kami hanya mau Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami, menyertai kami Tuhan, menolong kami Tuhan. Kami ingin selalu berada dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat persoalan yang indah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini. Tuhan melihat semua anak-anak-Mu, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mampu menyembah Tuhan, bahkan ibadah-ibadah kami semakin diberkati. Kami mengalami hidup yang naik level dalam menyembah Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semua yang dilakukan kiranya menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan berkati luar biasa khususnya hamba-Mu Bapak Agus yang sudah melayani firman. Tuhan pakai semakin dasar dalam rumah tangga, pelayanan, masa depan yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami masuki minggu ini bersama Tuhan. Minggu ini akan jadi minggu yang diberkati, minggu yang penuh sukacita, minggu yang kami melihat jalan-jalan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa, dan kami semakin menyembah Tuhan dengan baik. Kami masuki minggu ini dengan sukacita. Saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.